Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sivia Wulantirana dengan NIM 231991563. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan rencana aksi TPB atau tujuan pembangunan berkelanjutan untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah hukum pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs telah memasuki tahun ke-8 semenjak ditetapkan pada bulan September 2015. Di dalam sidang umum PBB yang diikuti oleh 159 kepala negara, SDGs menjadi agenda global 2030 yang dilaksanakan oleh seluruh negara di dunia. TPB atau SDGs tersebut berisikan 17 goals dan 169 target untuk periode pelaksanaan tahun 2015-2030. Indonesia telah terlibat secara aktif dalam berbagai forum internasional dalam merumuskan SDGs tersebut. Sejalan dengan perumusan SDGs di tingkat global, Indonesia juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2015 sampai 2019 dan 2020 sampai 2024. Sehingga substansi yang terkandung dalam TPB atau SDGs telah selaras dengan RPJMN yang merupakan penjabaran nawacita sebagai visi dan misi Presiden. Jumlah target TPB atau SDGs yang telah diintegrasikan dengan RPJMN tahun 2020 sampai 2024 berjumlah sebanyak 124 target. Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mensukseskan pelaksanaan TPB atau SDGs di Indonesia. Karena bagi Indonesia, melaksanakan TPB atau SDGs sejatinya adalah melaksanakan agenda pembangunan nasional dan dukungan Indonesia untuk keberhasilan pencapaian agenda 2030 di tingkat global. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB atau Sustainable Development Goals atau SDGs adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari suatu generasi ke generasi berikut. TPB atau SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mesejahterakan masyarakat yang mencakup 17 tujuan, yaitu yang pertama, tanpa kemiskinan, kedua, tanpa kelaparan, yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera, keempat, pendidikan berkualitas, kelima, kesetaraan gender, keenam, air bersih dan sanitasi layak, ketujuh, energi bersih dan terjangkau, kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, kesembilan, industri, inovasi dan infrastruktur, ke-10, berkurangnya kesenjangan, ke-11, kota dan permukiman yang berkelanjutan, ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13, penanganan perubahan iklim, ke-14, ekosistem kelautan, ke-15, ekosistem daratan, 16, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, dan 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Adapun beberapa rencana aksi TPB perlu direalisasikan karena TPB mendukung dan mengatasi berbagai masalah yang pada pokoknya adalah memiliki tujuan sebagai berikut. Tujuan yang pertama itu kesetaraan gender. Kebijakan RPJMN 2020 sampai 2024 ini yang sesuai adalah yang pertama, mewujudkan Indonesia layak anak melalui penguatan sistem perlindungan anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya. Kedua, meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dan yang ketiga, meningkatkan perlindungan perempuan termasuk pekerja migran dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Tujuan yang kedua, air bersih dan sanitasi layak. Kebijakan RPJMN 2020 sampai 2024 yang sesuai ini adalah yang pertama, penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman dilaksanakan dengan kebijakan peningkatan tata kelola kelembagaan dan kapasitas penyelenggara untuk penyediaan air minum layak maupun aman. Yang kedua, peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi. Dan yang ketiga, percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan keterpaduan dalam penyediaan air minum dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku. Tujuan yang ketiga, energi bersih dan terjangkau. Kebijakan RPJM 2020-2024 yang sesuai adalah 1. Diversifikasi energi dan ketenaga listrikan untuk pemenuhan kebutuhan. Kedua, peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik. Ketiga, penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik. Keempat, peningkatan tata kelola energi dan ketenaga listrikan. Dan kelima, pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan. Nah, yang ketujuan keempat, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Dan tujuan keempat, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan RPJM 2020
sampai 2024 yang sesuai adalah dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi mencakup penciptaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi adalah yang pertama, penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, dan koperasi. Dan yang kedua, peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor real dan industrialisasi. Tujuan yang kelima, industri, inovasi, dan infrastruktur. Kebijakan RPJMN 2020-2024 ini adalah yang sesuai. Yang pertama, menguatkan infrastruktur ekonomi melalui konektivitas jalan, kereta api, laut, udara, dan darat. Kedua, meningkatkan nilai tambah, lapangan pekerjaan, dan investasi di sektor real dan industrialisasi. Oleh karena itu, tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals ini merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa TPB atau SDGs ini menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.